Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Rizky Pratama, PM 2020 4350 1264 dari kelompok 3. Saya di sini akan membahas tentang metode dan implementasi backward chaining. Backward chaining merupakan metode inferensi yang bekerja mundur ke arah kondisi awal atau goal driven. Proses diawali dari goal yang berada di bagian then dari aturan if then. Kemudian pencarian mulai dijalankan untuk mencocokkan apakah fakta-fakta yang ada cocok dengan premis-premis di bagian if. Jika cocok, rule dieksekusi, kemudian hipotesis di bagian then ditempatkan di basis data sebagai fakta baru. Jika tidak cocok, simpan premis di bagian if ke dalam stack sebagai subgoal. Proses berakhir jika ditemukan goal atau tidak ada rule yang bisa membuktikan kebenaran dari subgoal atau goal. Algoritma backward chaining. Catat goal pada top of stack atau toss. Catat semua rule yang memenuhi goal. Untuk setiap rule, jika semua premis terpenuhi, maka eksekusi rule untuk mendapat konklusi. Lalu proses selesai. Jika sebuah premis tidak terpenuhi, cari rule yang menurunkan nilai dari parameter premis tersebut. Jika ada, maka asumsi parameter tersebut adalah subgoal. Letakkan pada toss atau top of stack. Jika tidak ada, maka tanyakan kepada user apa nilai dari parameter tersebut. Jika nilai ini sesuai premis, lanjutkan pada premis selanjutnya. Jika premis tidak sesuai, lanjutkan ke rule berikutnya. Jika semua rule sudah dianalisa dan semua gagal, maka goal tidak ada. Hapus goal dari stack dan kembali ke langkah 2. Jika stack kosong, proses selesai. Ini konsep dari backward chaining. Jadi, decision kita lakukan proses mundur pada decision yang kita peroleh sebelumnya. Tapi hasil persetiran kemudian dimakinkan dengan rule dan baru dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada. Studi kasus backward chaining. Apakah pasien mengalami penyakit tuberkulosis? Variabel yang digunakan. A1 batuk, A2 nafas pendek, A3 kelelahan, 4 berkeringat, A5 hilang nafsu makan, A6 sesak nafas, A7 nafas berbunyi, A8 sulit bicara, A9 wajib pucat, A10 demam, B1 tuberkulosis, B2 asma. Fakta yang digunakan. Nafas pendek, berkeringat, hilang nafsu makan, sulit berbicara. Goalnya adalah tuberkulosis. Maka rule-nya R1 sama dengan if A1 or A2 dan A3. R sama dengan R2 sama dengan if A3 dan A4 dan A9. R3 sama dengan if A5 dan A9 dan A10. R4 sama dengan if A10 dan A8 dan P1. R5 sama dengan if A6 dan A7 dan A8 dan P2. Langkah mudah dalam menguji metode backward chaining adalah dari membuat tree dari goal sampai ke premis awal dan mengecek apakah semua fakta tercatat pada tree tersebut dan bisa menggunakan teknik iterasi. Dengan menggunakan teknik tree, tahapan pertama menggambar tree dimulai dari goal yang diuji yaitu tuberkulosis atau P1 dan cari P1 pada rule. Rule tersebut ditemui pada R4, di mana terdapat premis A10 dan A8. Selanjutnya kita cari rule yang subgoalnya A10, yaitu R3 yang memiliki premis A5 dan A9. Dan subgoal A9 yaitu R2, yang memiliki premis A3 dan A4. Dan terakhir rule untuk subgoal A3 yaitu R1, yang terdiri dari premis A1 atau A2. Dari tree yang terbentuk ditemukan keempat fakta ada. Fakta 1 sebagai goal teruji kebenarannya. Menggunakan teknik iterasi. Terdapat fakta A2, A4, A5, A8. Startnya ialah P1, karena sebagai isi awal dari start, yaitu tuberkulosis. Rule, R1 sama dengan A1, A2, dan A3. R2 sama dengan A3 dan A4 dan A9. R3 F sama dengan A5 dan A9 dan A10. R4 sama dengan A10 dan A8 dan P1. R5 sama dengan A6 dan A7 dan A8 dan P2. Kita mencari goalnya tuberkulosis atau P1. Di dalam P1 terdapat premis A10 dan A8. A10 tidak ada dalam fakta. A8 terdapat pada fakta. Jadi A10 kita masukkan dalam stab. Kita simpan dalam stab. Dari
subgoal ini, maka ini false. Karena tadi A10 tidak ada pada fakta, maka goalnya A10. Di dalam A10 terdapat premis A5 dan A9. A5 terdapat pada fakta, maka true. A9 tidak ada pada fakta, maka false. Jadi subgoal ini adalah false. Simpan A9 pada start. Goal yang dicari A9 karena tidak ada pada fakta. Goal A9. A9 di dalam A9 terdapat premis A3 dan A4. A3 tidak ada dalam fakta, maka false, simpan pada start. A4 ada pada fakta, maka true. Maka subgoal ini false. Dan kita mencari A3. Di dalam A3 terdapat premis A1 or A2. A1 tidak ada dalam fakta, maka false, maka disimpan pada start. A2 ada pada fakta, maka true. Maka ini true, karena A1 or A2. Hapus A3 dari start dan masukkan ke fakta baru. Karena A3 sudah masuk ke fakta baru, maka kita cari goal A9 yang terdapat pada start. Di dalam A9 terdapat premis A3 dan A4. A3 ada pada fakta, maka true. A2 ada pada fakta, maka true. Maka subgoal ini true. Hapus A9 dari start dan masukkan ke fakta baru. Lalu kita mencari A10 karena terdapat pada start. Di dalam A10 terdapat premis A5 dan A9. A5 terdapat pada fakta dan A9 terdapat pada fakta juga di fakta baru. Maka subgoal ini true. Hapus A10 dari start dan masukkan ke fakta baru. Lalu kita mencari P1 yang berada di start. P1 terdapat premis A10 dan A8. A10 ada pada fakta baru dan A8 terdapat pada fakta, maka subgoal ini true. Hapus P1 dari start dan masukkan ke fakta baru. Setelah start kosong, maka dinyatakan pasien tersebut mengalami penyakit tuberkulosis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.